Sallallahu ala Muhammad. Begitu kukus, tilu dinten kukus. Aku pengen sadaya sadayana orang anu tarabeh gitu. Dicek kemana-mana tuh aya, ternyata iya. Gitu. Nah, batu teh, lajang, mohon batu ieu teh. Sallallahu alaihi wasallam. Tas kieu mah ieu. Anta syamsun anta badrun anta yang mas mud sareng ramana kasar istrina di dieu gitu jangan opat sih kayak oh jangan lain jabat sini mas bari lo bisa atau aja mah sudah ditata gitu kampung teh yang langkah gitu kan dia itu saudara dulu dan alim ditata gitu saya mohon tapi tak aya nu wantun dugi kadang teh tadi gitu teh nu wantun kita sebut asli Halo sahabat mantap, kita sedang hai ho gitu ya kan Kang Indah. Dan tentu saya tidak sendirian, bersama Pak Dr. Budi Suhardiman. Halo Kang Indah Nugraha Hidayat ya. Kita sudah hampir separuh perjalanan kita, dan yang menjadi permasalahan, kenapa kita perlu ke sini Pak Dr. Budi? ya, tentu saja untuk menghargai, mengapresiasi jasa tokoh kita yang bernama Syekh Jafar Siddiq ya, seorang pejuang Islam di Garut Utara. Jadi makamnya sampai hari ini masih banyak yang mengunjungi. Hari ini juga dari berbagai daerah, salah satunya dari Banten hadir ke sini. Bukti bahwa tokoh ini penting dalam perjalanan agama Islam di kota penyebaran Garut. agama Islam ya. Ya, betul. Dan sebenarnya ini kita menuju tempat kediamannya atau tempat apanya ke sini? Ini makamnya. Oh, makam ya. Makam Syekh Jafar Siddiq itu ada di puncak Gunung Haruman ini namanya. Gunung Haruman. Kemudian tadi kita juga sudah mengunjungi ke masjidnya ya. Oh iya ke masjidnya barusan. Banyak tanda-tanda peninggalan sejarah beliau yang sampai hari ini belum digali. Betul. Tugas kita sebagai generasi muda untuk menggalinya dan memperkenalkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita ya. Diperkirakan penyebaran agama Islamnya oleh Syekh Jafar Siddiq ini seberapa luas, atau dari mana ke mana, atau sebesar apa sebenarnya? Ya awalnya kan di daerah Cibiuk ini ya. Jadi kalau kita lihat petanya dari Garut itu utara, Iya. Jadi Garut Utara itu sekitar abad ke-17 Syekh Jafar Siddiq itu menyebarkan agama dengan berbagai metode ke masyarakat tentu saja, sehingga ajarannya itu bisa diterima dengan luas, dengan cepat oleh masyarakat. Apa hubungannya sebenarnya daerah ini yang dulunya ya daerah yang kemudian entah apa namanya, kemudian disebut daerah Cibiuk begitu dengan Nah, Syekh kalau Jafar Siddiq? kita tadi diskusi atau bertanya kepada turunannya, Pak Harmain, Pak Deden ya. Jadi ini disebut Kampung Cibiuk itu karena memang di dekat masjid ada kolam. Namanya kolam Cibiuk. Ci itu air kan, biuk itu bau. Jadi air bau katanya, air bau ya. Saya tidak tahu baunya bau apa. Iya. Tadi kita sudah sempat ke sana ya, kolamnya masih ada sampai hari ini. Dan dijaga ada begitu di bagian kolam itu yang dulunya pakai tempat bersuci, berwudu oleh Syekh Jafar Siddiq. Dan kemudian hubungannya dengan sambal Cibiuk ini. Sambal Cibiuk itu kan dibuat oleh putrinya yang namanya Fatimah. Nah dulu itu tidak lepas dari banyaknya tamu yang datang ke tempat tinggalnya. Kemudian disuguhi sambal dan merasa ketagihan. Setiap tamu minta sambal terus dibuat. Kemudian juga tidak lepas dari penyebaran agama Islam. Itu dari sisi gastronomi begitu ya. Ada peninggalan tempat, ada peninggalan intangible begitu ya kan. Ya, betul. Kemudian ada gastronomi yang kemudian kita nikmati sekarang ya.
dengan Syekh ini? Syekh Jafar Siddiq ini kan seorang tokoh besar ya, di Kabupaten Garut, bahkan dikenal cukup luas ke mana-mana ya. Sehingga sebenarnya spirit perjuangannya harus terus digelorakan, ya, terutama spirit dalam hal agama Islam. Bagaimana beliau tangguh dalam menyebarkan agama Islam, melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jadi bagaimanapun juga tokoh ini penting, jangan sampai dilupakan. Kalau sekarang itu ada model metode begitu ya kan, pendekatan ini masuknya sudah tergali belum model pembelajaran? Ya, ini kan di kurikulum Merdeka ini kan sudah di kelas. Iya betul. Jadi anak-anak mesti harus dibawa ke tempat ini supaya tahu bahwa di Garut itu ada tokoh besar. Betul. Mengenal tokoh ya, gitu. Jadi menurut saya sudah saatnya lah anak-anak Garut, murid-murid di sekolah yang ada di Garut mengenal sejarahnya sendiri. Dan siapa tahu model pembelajaran Syekh Jafar Siddiq dapat kita tiru begitu ya. Teladani pada siswa-siswa kita ya. Oke, Bapak Dr. Budi Suhardiman, seorang budayawan Garut. Terima kasih, kita sudah berbincang-bincang dan nanti akan dilanjut di atas sana, Pak. Terima kasih, sama-sama. Sahabat mantap, sekarang kita sedang kembali menyusuri ini, masuk ke wilayah tempat pengupukan lah begitu ya, atau tempat makamnya Syekh Jafar Siddiq. Gimana nih Pak? Kita sedang menyusuri ini sekarang. Ya, kita menyusuri makam Syekh Jafar Siddiq ya. Geografinya cukup tinggi ya Pak. Suasananya dingin, adem ya, enak, dan memang tempat ini tentu saja mengandung hikmah yang luar biasa ya, terutama kaitan dengan spirit perjuangan Syekh Jafar Siddiq yang harus terus diteladani oleh kita semua dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini. Betul. Dan ternyata orang baik itu jangankan semasa hidup ya, betul. Setelah meninggal pun banyak meninggalkan rezeki. Itulah yang disebut panjang usia. Walaupun sudah meninggal, tapi dikenang terus. Kebaikannya dikenang orang, makamnya dikunjungi orang. Kan ini tanda bahwa orang ini benar-benar orang soleh. Ya. Betul. Orang soleh. Mengandung keberkahan. Kita sudah memasuki ini. Ya. Aromanya sudah mulai sahdu di sini ya. Ya. Banyak peziarah yang berdoa di sini ya. Betul. Di tempat yang penuh karomah. Karomah ini. Jadi di sini mendoakan almarhum ya, Syekh Jafar Siddiq dan para pengikutnya. Betul. Dan kita dengan harapan kita ada berkahnya bagi kita semua. Amin. Kita berdoa di tempat yang berkah begitu ya. Jadi doa kita mudah-mudahan dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana tampak sedang berdoa. Area makam di pakai tirai begitu ya. Pakai tirai. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke arena ini. Ini dijaga betul oleh para keluarganya, kemudian supaya tidak masuk ke area musyrik begitu ya. Dan kita mempelajari nih sekitar ya tempat ini memang pohon-pohonnya terjaga rapi, bersih, penuh dengan bebatuan, ya. Dan ini terlihat akar-akar pohonnya ini. Menunjukkan ini sudah tua dan terjaga gitu ya, terpelihara. Dan kita coba ngintip ya. Nanti kita berdoa di tempat lain. Assalamualaikum.
Ya, teman-teman, saya sekarang berada di area makam Syekh Jafar Siddiq, ya, seorang ulama besar wilayah Utara, Sibiu, ya, Kecamatan Sibiu. Makamnya Kalau tadi kita berada di sebelah kiri, sekarang kita menyusuri di sebelah kanan tempat orang berdoa di sini ya. Di sebelah kanan makam Syekh. ada 5 makam. Ada berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 yang sebelah sini, yang sana 6. Sebelah sana ya. 12. 12 makam. Ya, 12 makam. Dan kita akan tanya-tanya nanti pada juru kuncinya ya. Bagaimana Pak kesan-kesannya? Kita Luar biasa ya. Jadi kita berada di sini sepertinya berada di mana ya, suasananya penuh dengan suasana religi ya. betul Pak. Di samping kiri saya ada yang berdoa ya. Kemudian tadi di bawah ada yang berdoa juga. Betul. Kemudian melihat makamnya pakai tirai. Betul. Ini tujuannya untuk Ya, untuk melindungi supaya yang datang ke sini hanya berdoa, bukan untuk Betul, bermaksud apa-apa. betul, Mendoakan almarhum dan berdoa untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. betul. Di sini bukan untuk meminta doa kan begitu Berdoa, ya. bukan. Tapi kita berdoa. Tapi kadang-kadang orang salah kaprah. Betul. Makanya oleh tim pengurus di sini ya dijaga hal yang tidak diperbolehkan oleh agama kita. Betul. Sahabat, di sini ini tempat untuk bermuhasabah ya. Bermuhasabah di sini, dan memang disediakan. Sementara di tempat ini makam, dan betul-betul ada hijab lah begitu ya antara tempat dengan makamnya itu sendiri. Dalam konteks pendidikan kira-kira bagaimana ini? Ya, kalau kita bicara profil pelajar Pancasila ya, di dimensi yang pertama kan keimanan dan ketakwaan, Iya, ya, betul. berakhlak mulia. Betul. Salah satu akhlak mulia itu ya berdoa. Betul. Yang Maha Kuasa mendoakan orang yang sudah meninggal. Kemudian bagaimana kita mencintai lingkungan, kan di sini luar biasa ya, pohon-pohon terjaga. Betul. Tidak ada yang berani mengganggunya sehingga terpelihara dengan baik. Betul. Ini bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan. Dan terasa sejuk gitu ya. Dan Pak, ya? terasa sejuk Betul. karena memang oksigen terpelihara. Mungkin itu. Nah itu betul. barangkali konteksnya dalam pendidikan. Iya, Kan? hidup berkelanjutan ya. Hidup berkelanjutan. Apa kalau tema proyeknya kan gaya hidup berkelanjutan. Betul. Ini terjaga sekali ini pohon-pohonnya. Ya. Dan ini sangat besar sekali. Ini akarnya gitu ya. Udah Ya ini kan, nah ini sebagai bentuk bahwa manusia ini menjaga lingkungan. Kalau sejak dulu ditebang ini kan tidak seperti ini. Kalau ada istilah Sunda dulu ada ulah pamali kan begitu ya. Ya, pamali itu dalam konteks kearifan lokal menurut saya bagus. Bagus itu. Kearifan lokal itu kan karena memang masyarakat dulu itu tidak terus berterus terang ketika menyampaikan sesuatu. Terus gemblengna begitu Selalu ya. disilibkan. Betul. Siloka Nah itu Pak, siloka ya. Makanya pamali itu dalam konteks kekinian masih relevan menurut saya. Bahkan tempat-tempat antara pamali dengan dilarang begitu ya. Ya. Konteks kalimatnya kan sama sebenarnya. Ya, sama. Tapi diikutinya berbeda itu. Sebagai contoh misalnya, jangan menebang pohon. Iya. Nanti ada yang menungguinya. Iya. Atau
atau istilah Sundanya itu kasamat, Iya, kabadi. iya. Itu pamali ya. Pamali tidak boleh, padahal sebenarnya itu menjaga lingkungan. Betul, betul. Gitu ya. Kalau beda lagi kalau ada tulisannya dilarang. Biasanya di penasaran itu. Ya kalau dilarang kan seolah dipaksa. Gitu. Iya, iya, iya. Dipaksa dilarang. Padahal konteks pamali dengan dilarang sama ya. Sama sebenarnya, tapi pamali lebih elegan, lebih, Betul. lebih humanis, gitu kan. Betul, Orang betul. tua kita luar biasa ya. Ya, kearifan. betul, betul. Beda dengan dilarang, sepertinya ada pemaksaan. Betul, betul. Ya. Pamali ya Pak yang Ya. kita bicarakan. Dalam konteks pamali itu banyak pandangan-pandangan hidup yang sekiranya memiliki kesamaan dengan Dilarang. dilarang dan pembelajaran yang memang diajarkan oleh Syekh di sini ya Pak ya. Mungkin terjaganya, terawatnya Ya karena pohon-pohon ini. karena itu bagian dari kearifan lokal. Jadi orang tua dulu sudah begitu kuat menyatakan bahwa ini pamali dan masyarakat sangat menaatinya, katanya kan. Nah, saya malah bertanya, justru di konteks ini ya, masyarakat adat atau masyarakat siapapun lah, itu menurut saya paling modern dibandingkan dengan sekarang. Betul, betul. Jadi, Pengetahuannya. Pengetahuannya, kemudian sudah berpikir masa depan. Ketika pamali menebang pohon kan dia sudah berpikir masa depan, bagaimana kalau pohon ini Sudah ada proyeksinya lah. proyeksinya, kan. Jadi orang yang mengklaim modern justru malah yang merusak lingkungan, gitu kan. Tapi orang yang menurut kita dalam persepsi kita manusia Tradisional begitu ya? Tradisional justru yang lebih arif. Betul, Dalam konteks lingkungan. Menjaga lingkungan ya. Biasanya misalnya di kampung pulau. Betul. Atau bahkan di tempat ini. Iya, kan. di sini. Ini kan Ini luar terjaga biasa. ini. Sekitar suasana. ini wilayah berapa berapa hektar ya kira-kira ini? Ini puncak Ya, ada 5 namanya? hektar mah ada. Ini puncaknya Gunung Haruman. Iya. Gunung Haruman. Dan sebenarnya kita ingin membicarakan tentang Gunung Haruman lain, Pak. Ya. Tapi dalam konteks di sini rasanya kurang tepat. Ya. Kita akan ada episode lain ya, Pak ya, tentang Haruman yang ada tapal kudanya, gitu, yang ada batu kudanya. Nanti di lain episode lah, gitu ya, Pak ya. Kita berbicara kembali mengenai Syekh. Kita tadi itu sebelum ke sini ke tempat ini, tempat yang tertinggi, Syekh Djafar Shiddiq. Di bawah sebenarnya masih ada makam menurut Syekh Kakeknya ya. bapak dan kakeknya begitu ya. Itu bagaimana Pak konteksnya? Ya, kan? Geografinya. Ya, bapak di bawah dan ini di atas. Sama-sama orang mulia sebenarnya. Hanya mungkin ini tidak menggambarkan anaknya di atas, tidak demikian. Mungkin pada saat